It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, it's so cold Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Al-Hikmah Raden ya di Master Kimia, Kimia untuk SMK. Kali ini di materi ketiga ya, kita akan membahas tentang materi ikatan kimia untuk di semester 1 kelas 10 ya. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan bahas terkait materi tersebut. Jadi ikatan kimia itu ikatan yang terbagi menjadi tiga ya. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ada ikatan logam. Nah, di sini ikatan ion itu terbentuk akibat adanya gaya tarik menarik ya, eh, gaya tarik listrik atau gaya biasa disebut dengan gaya Coulomb antara ion yang berbeda. Jadi ikatan ion itu sering dikenal juga ikatan elektrokovalen. Nah, pembentukan ikatan ion itu terbentuk apabila ada unsur-unsur yang bereaksi yang mempunyai perbedaan daya tarik elektron yang cukup besar. Nah, yang cukup besar daya tarik menariknya. Jadi perbedaan keelektronegatifan ini memungkinkan terjadinya serah terima elektron. Ya. Contohnya di sini adalah pembentukan NaCl atau natrium klorida, atau juga kalau di dalam kehidupan sehari-hari sering kita anggap sebagai garam dapur ya, natrium klorida ini. Nah, di sini ada Na yaitu natrium dan Cl yaitu bukan Ci tapi Cl ya, klor, unsur natrium dan klor. Nah, di Na ini awalnya memiliki 11 elektron ya, memiliki 11 elektron, yang awalnya memiliki 11 elektron, kemudian Cl itu memiliki 17 elektron, kemudian di gambar yang kedua di bagian bawah itu Na itu dilambangkan dengan tanda plus, sedangkan Cl itu dilambangkan dengan tanda negatif. Nah, tanda plus ini diartikan bahwa unsur Na ini artinya melepas elektron ya. Jadi tanda plus ini artinya melepas elektron karena kelebihan elektron, sedangkan negatif pada Cl ini artinya menerima elektron. Ya, jadi kalau Na itu melepas, Cl itu menerima ya. Jadi plus itu melepas, negatif itu menerima. Yang awalnya natrium itu memiliki 11 elektron, itu satu elektronnya disumbangkan ke Cl ya. Jadi elektron Cl yang sekarang itu berjumlah 18 yang awalnya 17. Dan sedangkan natrium yang awalnya 11 itu sekarang menjadi 10 ya. Oke, jadi ada peristiwa itu serah terima elektron, itulah disebut dengan ikatan ion ya, ikatan ion. Kemudian ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini terjadi karena adanya penggunaan elektron secara bersama ya. Jadi kovalen terjadi ketika ada kedua atom yang saling berikatan sehingga kemudian tarik menarik pada pasangan elektron yang sama. Contohnya di sini ada molekul hidrogen ya, H2, yang merupakan contoh pembentukan ikatan kovalen. Jadi di sini ada H dilambangkan dengan plus, kemudian yang satunya juga H dilambangkan dengan plus. Jadi dua-duanya tandanya adalah positif, yang artinya kelebihan atau saling menyerahkan elektron ya, sehingga bergabung menjadi H2 ya, molekul hidrogen. Kemudian ada pembentukan ikatan kovalen ya, ikatan kovalen ini terjadi akibat adanya kecenderungan atom-atom yang bukan logam ya, kita garis bawahi yang bukan logam untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis ikatan kovalen. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal, kemudian ada ikatan kovalen rangkap, dan yang ketiga itu ada ikatan kovalen rangkap 2.
Nah, di sini ada ikatan kovalen tunggal ya. Jadi suatu ikatan yang terbentuk dari suatu penggunaan bersama sepasang elektron yang masing-masing atomnya memberikan kontribusi ya, memberikan kontribusi satu elektron. Jadi diberikan saat masing-masing elektron masing-masing atom itu memberikan satu buah elektron untuk digunakan secara bersamaan. Di sini contohnya pada molekul H2O. Nah, H2O ini merupakan gabungan dua unsur ya atau molekul. Jadi ada unsur, ada senyawa. Nah, ini molekul atau senyawa itu sama saja ya. Ada kalau unsur itu tersusun atas satu buah atom, kalau senyawa itu tersusun atas dua buah atom atau lebih. Nah, di sini adalah H2O tersusun dua atom ya, yaitu hidrogen dan oksigen. Maka H2O ini disebut senyawa atau sering juga disebut dengan air. Jadi kalau kalian biasa panggil air, kalau dalam bahasa kimia itu adalah H2O ya, rumus kimianya adalah H2O. Nah, di sini molekulnya ya, rangkaian ikatan kovalennya, ikatan kimianya. Ini H ini merupakan di sini ada memiliki dua elektron ya, masing-masing memiliki dua elektron ya. Sedangkan oksigen itu memiliki 8 buah elektron. Nah, masing-masing satu elektronnya disumbangkan untuk dikontribusikan untuk berikatan secara bersamaan, baik itu H yang pertama maupun yang H yang kedua, dan juga oksigen. Jadi lihat yang dilingkari, yang saling dipakai, yang saling berikatan itu masing-masing satu ya. H dengan O itu satu, H yang pertama dengan O yang pertama itu adalah satu, H yang kedua itu juga ada satu nih yang ini ya. Oke, selanjutnya itu ada ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ikatan kovalen rangkap 2 ini itu ikatan yang masing-masing atomnya memberikan sumbangan dua elektron valensi. Jadi kalau tadi ikatan kovalen tunggal itu sumbangannya itu hanya satu elektron, kalau ikatan kovalen rangkap 2 itu yang disumbangkan, yang dikontribusikan adalah dua elektron valensi ya, untuk membentuk dua pasang elektron ikatan. Nah, contohnya di sini adalah O2 dan CO2 ya, oksigen dan karbon dioksida. Ya, CO2 itu sering disebut dengan karbon dioksida. Jadi yang awalnya O itu memiliki 8 elektron, kemudian C itu 6 elektron. Nah, masing-masing atom itu menyumbangkan dua buah elektron valensinya untuk saling berikatan. O itu 2 dan C juga itu 2. Nah, ini contohnya di bawah ya, perhatikan gambar di bawah. Jadi yang dilingkari ini masing-masing 2 elektron, 2 elektron ya. Oke, selanjutnya itu ada ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 merupakan ikatan yang terjadi antar dua atom yang melibatkan 6 buah elektron ikatan dalam satu ikatan kovalen. Nah, di sini contohnya adalah molekul N2 ya dan asetilen ya. Kemudian selanjutnya itu ada ikatan logam ya. Ikatan logam itu ikatan yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam. Jadi tadi kalau tadi ikatan kovalen itu ikatan-ikatan yang terjadi bukan atom-atom logam ya. Semua ikatan selain atom logam, sedangkan sekarang itu adalah ikatan logam. Ya, contohnya ada logam besi, seng dan perak. Ciri-ciri ikatan logam di sini yang pertama itu bisa diibaratkan seperti bola pingpong yang eh, terjejal rapat ya, yang kejal satu sama lain ya, yang kejal. Kemudian atom logam ini memiliki sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan dibentuk ion positif. Nah, kemudian kulit luar atom logam itu relatif longgar ya, terdapat banyak tempat yang kosong sehingga elektron bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Kemudian mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami suatu delokalisasi ya, di mana suatu keadaan elektron valensi tersebut tidak tetap posisinya. Tadi elektron valensi itu selalu berubah-ubah posisinya ya,
pada satu atom, tetapi senantiasa selalu berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Nah, dan elektron valensinya juga tersebut juga berbaur untuk membentuk awan elektron ya yang menyelimuti ion-ion positif logam. Kemudian adanya ikatan logam menyebabkan logam bersifat. Nah, jadi inilah alasannya kenapa logam-logam memiliki sifat berikut ya. Jadi yang pertama memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, jadi mampu menghantarkan arus listrik yang tinggi, berkilau ya, mengkilat ya, dapat memantulkan cahaya, kemudian dapat ditempa ya, dibentuk, kemudian memiliki variasi kekuatan mekanik. Nah, di sini ada proses pembentukan ikatan logam ya. Kemudian jadi pada dasarnya ikatan logam itu terjadi akibat adanya delokalisasi ya, perpindahan elektron yang selalu senantiasa berpindah posisi dari satu atom ke atom yang lain, yang sering disebut juga sebagai model lautan elektron. Kemudian ini perbandingan sifat fisis ya atau sifat fisik senyawa logam dengan senyawa non logam. Nah, kalau logam itu bentuknya atau wujudnya itu padatan logam mampu padat ya, padat. Logam itu mampu menghantarkan listrik dengan baik, sedangkan non logam itu tidak mampu atau tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Kemudian kalau logam itu mempunyai sifat yang mengkilap ya, mengkilap. Kalau non logam itu tidak mengkilap. Kemudian logam itu sifatnya kuat dan keras ya. Kalau non logam itu kebanyakan tidak kuat dan rata-rata lunak ya, lentur. Kemudian logam itu dapat dibengkokkan dan diulur, sedangkan kalau non logam kalau diulur atau dibengkokkan itu akan mudah patah ya. Kemudian logam ini mampu menghantarkan panas yang baik, sedangkan non logam itu sukar ya, sulit untuk menghantarkan panas. Dan kemudian kalau logam itu kebanyakan logam memiliki kerapatan yang besar, sedangkan non logam itu kerapatannya rendah. Dan titik didih dan titik leleh untuk logam itu hampir seluruhnya rata-ratanya itu memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat tinggi, sedangkan non logam itu titik didih dan titik lelehnya itu sangat rendah ya. Oke, materi kita sudah selesai ya. Oke, materi kita sudah selesai. Untuk materi ikatan kimia untuk kali ini kita cukupkan. Kalau ada hal-hal yang kurang kalian pahami, silahkan komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Salam dari Master Kimia. Oke, kimia untuk SMK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.